Mas. Nah, apa Mas? Waduh. Mas. Ini ngopo gantung dia? Ini kok aku aneh solusi sini. Apa gantung? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, seluruh jemaah dimanapun Anda berada. Sudah 2 minggu kita tidak upload video karena bulan Ramadan dan Lebaran. Dan pada malam ini Jemala membuat konten yang agak sedikit beda karena kita ada satu yang baru yang namanya ngontis ngobrol mistis bersama Mas Hermawan, seorang indigo. Monggo Mas Hermawan. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemala dimanapun Anda berada, semoga Anda semua diberi kesehatan, kesarasan, rezeki melimpah, amin. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas apa toh? Nah, ini yang obrolan yang menarik tentang salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, apa itu namanya kabupatennya? Itu Kabupaten Gunung Kidul. Nah, di Gunung Kidul ini apa yang menarik yang perlu kita obrolkan? Nah, Gunung Kidul selain terkenal dengan Wisatanya, dengan pariwisata atau dengan tanah yang gersang, itu kebanyakan orang itu Gunung Kidul di daerah istimewa Yogyakarta ini terkenal dengan apa ya Mas, istilahnya itu kasus bunuh dirinya terbanyak. dan itu terbanyak se-DIY. Dan caranya ini yang apa? Nah, itu untuk kasus agak mengerikan. bunuh diri dengan cara gantung diri rata-rata Mas. Nah, untuk penyebabnya seperti apa kan sampai saat ini masih menjadi misteri. Ada yang karena depresi juga, mungkin penyakit juga. Bahkan di catatan saya, di list saya, kebetulan saya juga nulis juga di salah satu media, itu sepanjang 5 bulan ini dari 2021 gitu, dari Januari sampai kemarin Juni, beberapa hari yang lalu, Mei itu udah tercatat lebih dari 15 kasus Mas. Rata-rata itu gantung diri semua. astagfirullah. Itu penyebabnya apa gitu, saya kurang tahu. Ya mungkin ada sebagian orang kalau gantung diri itu ada yang faktor ekonomi, ada yang mungkin depresi, masalah jodoh, atau kebanyakan sih ekonomi. Dan itu kebanyakan juga lansia juga. Nah itu, dan kebanyakan juga kalau lansia itu biasanya penyakit menaun juga, itu salah satu indikator orang itu nekat bunuh diri dengan cara gantung diri. Nah, yang menarik di sini di tahun ini itu tidak hanya Mas, tidak hanya lansia. Ini bahkan sebagian kecil ada yang anak-anak muda. Yang pemuda itu loh, bukan anak muda, yang pemuda yang usianya kemarin dicatat sana ada yang 22 tahun, 21 tahun juga ada. Nah, itu rata-rata kalau anak muda itu sampai nekat seperti itu mungkin depresi ya, mungkin masalah asmara dengan pacar atau mungkin masalah ekonomi. Nah, di sini ini saya ada memiliki catatan itu misteri Pulung Gantung. Nah, misteri Pulung Gantung ini sebenarnya kalau menurut masyarakat itu pulung itu seperti bola api itu. Katanya sih, saya juga belum sampai saat ini kan juga jangan sampai melihat ya. Nah, katanya pulung itu ada 2, ada yang pulung baik, ada yang pulung jelek. Kalau pulung jelek yang ini, pulung gantung ini yang akan kita bicarakan. Kita ulas sedikit ya tentang pulung. Pulung itu ada 2, ada yang baik, ada yang jelek. Kalau yang baik itu apa? Yang baik itu biasanya kalau di kita di Gunung Kidul biasanya ada pemilihan lurah atau bupati, itu biasanya sehari sebelum pemilihan. Itu biasanya itu masyarakat pada ngomongin ngandake itu pulunge mau tibone ning endi. Nek tiba ning omahe calon iki berarti sesok sing arep dadi. Gitu Mas, kalau pulung yang baik loh. Pulung yang tidak baik. Ya ini yang tidak baik, yang ini enggak baik, ini pulung gantung ini. Ya kalau yang baik biasanya
berkaitan dengan rezeki atau jodoh itu, atau kaitan dengan jabatan. Kayak kemarin lah kita ada pemilihan lurah juga serentak loh. Itu di tempat saya, di rumah saya sendiri, di lingkungan saya itu pada ngomongin sehari sebelum pemilihan kepala desa itu pada ngomongin pulunge mau tibone ngendi. Dan setelah itu wah tibone ning kono kae Mas, ning omahe si A, ning calon A. Sing dadi nggih ternyata si A. Dan itu nyata di kalangan masyarakat kita, teman-teman, itu nyata. Itu masalah pulung yang baik. Kalau untuk yang jeleknya itu ya ini pulung gantung ini, yaitu tadi menurut masyarakat ya seperti semacam bola api. Terus ketika ada apa namanya ya, jatuh di tempat orang, ada pertanda bahwa itu akan ada kejadian gantung diri, entah esoknya atau kapan. Nah untuk yang kemarin itu yang lagi santer di pertengahan Januari, Februari, Maret atau April itu jarak orang bunuh diri dengan cara gantung diri hampir satu minggu nggak ada. Bahkan iya kadang seminggu 3 kali, kadang aja jaraknya 1 minggu, kadang ada 2 minggu. Bahkan yang kemarin terakhir itu setelah yang kasus di mana ya saya lupa, pokoknya ada kasus, salah satu kasus itu yang terakhir itu kemarin ada di salah satu daerah yang kita nggak usah sebutkan, itu di salah satu kecamatan Kabupaten Gunung Kidul. Itu seminggu itu 2 orang korban. Bahkan yang kemarin Ramadan itu mungkin 3 kasus ya, yang sebelum takbiran itu malah mahasiswa salah satu. Nah itu penyebabnya apa kita juga kurang tahu. Untuk masalah apa gantung diri itu, untuk masalah bunuh diri dengan cara gantung diri itu, emang kita akui kita paling banyak di Gunung Kidul itu, bahkan 5 bulan ini saja sudah lebih dari 15 kasus ya. Mungkin 16 atau 17 semua tercatat ya. Saya juga kurang tahu karena listnya banyak sekali di data saya. Dan bahkan pada minggu-minggu ini juga ada Mas? Ada, kemarin itu terakhir yang kasus yang nggak usah kita sebutkan itu ada. Itu lansia usia 80 tahun ya. Itu penyebabnya juga kurang tahu, di catatan saya tuh di listnya kurang tahu, belum diketahui pasti penyebabnya apa. Itu entah faktor ekonomi atau penyakit menaun, itu kita juga belum mengetahui secara pasti untuk masalah bunuh diri. Nah ini yang menjadi PR kita bersama itu untuk menekan angka bunuh diri di Gunung Kidul dengan cara gantung diri itu. Ini masih menjadi kendala bagi pemerintah kita, bagi warga masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat terkait juga berperan aktif untuk mencegah angka, bahkan bisa mengurangi, ya bukan mengurangi ya, bisa mengurangi angka kasus bunuh diri dengan cara gantung diri. Dan itu rata-rata nggak bisa ditebak kapan orang mau gantung, itu nggak bisa ditebak indikasinya apa, nggak bisa ditebak. Tahu-tahu biasanya udah ditemukan di belakang rumah atau di dalam rumah, pas rumah dalam keadaan kosong itu sudah ditemukan gantung diri pagi dini hari. Iya, itu rata-rata ditemukannya pagi atau enggak malam. Kebanyakan sih pagi kalau ditemukannya seperti itu Mas. Dan juga nanti saya mau bertanya Mas Himawan, pulung gantung itu aslinya itu apa toh? Apakah itu ilmu hitam atau apa? Nah, kita akan bahas nanti Mas Himawan. Nah kalau untuk pulung gantungnya sendiri itu sepertinya itu bukan, kalau ilmu hitam sebenarnya tidak. Dan kalau menurut masyarakat ya, kita kembali lagi aja ke masyarakat, itu ya seperti bola api, ada tali, katanya ada tali. Kalau jatuh tibone, misalnya kalau istilah Jawanya ya tibone ngalor ngetan, ya berarti saya mau ngalor ngetan itu salah sini itu enten semua ada yang bunuh diri seperti itu. Dan menurut mitos lagi itu ya, entah mitos atau apa, di masyarakat ada orang bunuh diri itu sebelum diturunkan itu harusnya itu bawahnya harusnya dicari dulu, digali dulu sampai sedapatnya. Itu biasanya ditemukan
gelu itu Mas, seperti 3 buah gelu itu namanya tanah. gelu itu kalau istilah Jawa gelu, cuman ini tanah cuman di kepal-kepal itu loh. Nah itu kalau udah ketemu 2 lah. atau ketemu 3 itu biasanya, kalau ketemu 3 biasanya nggak cari korban, yang kalau udah ketemu 2 itu biasanya yang satu udah nggak ada, berarti udah mencari korban menurut masyarakat seperti itu. Karena kita kembali lagi ke masyarakat, ke statement masyarakat, ke kepercayaan masyarakat yang ada di kita. Karena saya sendiri juga tidak mau ngarang, tidak mau mengada-ada, kita bahas kepercayaan yang ada di suatu daerah, di masyarakat, terutama di Gunung Kidul ini. Tapi menurut saya itu yang agak banyak di daerah agak ke timur-timuran ya. Iya, Kata kalau pelosok. dari kasus pertama itu kemarin saya dari Januari, tanggalnya lupa, itu dari kasus timur. Dari timur agak ke tengah, di sini ada 2, sampai di barat 2, di selatan mungkin 2, di utara, sektor utara ada, dan kebanyakan ini timur sama sini tengah, agak ke tengah itu banyak sekali. Nah itu masih menjadi PR kita bagi keluarga, keluarga, bagi seluruh elemen masyarakat, itu utamanya keluarga sih, kalau bisa itu untuk menekan angka bunuh diri itu dari pihak keluarga. Jika ada masalah dibicarakan dengan baik-baik. Nah itu kebanyakan orang di kita nggak bisa ditebak ada masalah atau tidak, itu pun nggak bisa ditebak. Itu rata-rata tahu-tahu udah ditemukan si A udah bunuh diri di sini, terus yang lain usia segini, simbah segini, terus tahu-tahu udah bunuh diri. Dan itu masih ada itu, ketika ditanya dalam keluarga itu ya belum tahu pasti apa penyebabnya. Ya mungkin ada 1-2 kita ditemukan ada mungkin penyakit menaun atau terlilit hutang, ya faktor ekonomi ya. Dan kalau tahun ini itu masih belum terungkap apa yang penyebab kasus bunuh diri di Gunung Kidul ini memang belum terungkap. Dan sebenarnya bunuh diri itu salah, ingin menyelesaikan masalah di dunia tapi di akhirat tidak. Iya salah. Di agama pun nambah masalah, malah nambah masalah. Di samping larangan agama juga dilarang. Lah wong ibaratnya sing loro pengen sehat, pengen waras, lagi sing ibaratnya sehat, kenapa kok pengen bunuh diri? Kenapa kok gara-gara masalah sepele iki langsung larine ning kono kuwi? Itu yang menjadi PR buat kita meluruskan pemahaman. Nah, mungkin kalau dari analisa saya, ini kasus bunuh diri itu mungkin pola pikir ya, yang untuk karena masalah mindset. Jadi masalah mindset itu, jadi misalnya ibaratnya wong si A iki wis pikirane mumet, gek wis ora istilah wis ora berguna ning donya, akhirnya ya mlayune ning iku, ning bunuh diri, entah itu gantung diri atau ngombe racun atau seperti itu. Dan itu salah itu. Buat kita semua, seluruh elemen masyarakat, LSM maupun para pendamping nih, jadi untuk menekan angka kasus bunuh diri di Gunung Kidul ini supaya dihilangkan, kalau bisa dihilangkan, jangan sampai ada lah hal semacam itu juga itu malah menambah beban bagi suatu daerah kalau di daerahnya masih banyak seperti itu. Mungkin pemerintah juga bisa mengadakan sosialisasi perdukuhan RT. Sebenarnya kalau pemerintah itu ya sudah mengadakan sosialisasi itu sudah dari dulu ya sebenarnya. Cuman yang itu tadi yang masih menjadi misteri itu tadi. Mungkin di lain video kita bahas apa misteri di kenapa kok masih banyak kasus bunuh diri di daerah kita ini, di Gunung Kidul. Mungkin kita akan bahas ya teman-teman. Kalau setuju bisa komen di bawah aja, kasih masukan. Nanti akan kita bahas di video lain, di part 2 nya nanti kalau masih penasaran. Tungguin part 2 nya. Sekarang kita mau tanya sama Mas Gani, tadi kenapa mau gantung itu? Masalah ekonomi lah, masalah pas campur aduk Mas. Jangan gitu, dibicarakan sama keluarga gimana baiknya. Emangnya kayak gitu bisa masalah? Enggak.
cuma tambah masalah nanti kamu bergantungan di pohon lu Ya, nyawamu arwahmu diterima sama Allah betul dia betul. jangan pernah gantung diri lah gantung cewek nggak apa-apa lu jangan gantung diri bahaya. Kalau digantungin udah biasa ya. Mau iya. digantungin di PHP-in Ya. sama itu. Dimanapun kan udah rata itu. Tapi kalau gantungin cewek udah pernah belum? PHP-in cewek tak? Jangan sampai. Cewek itu nggak boleh disakiti hatinya karena kan dia itu kan makhluk yang lemah cewek ibaratnya. Ibarat cewek itu perlu dijaga. Jangan sampai dirusak, jangan sampai disakiti. dan Teman-teman suka dengan video ini bisa klik like, komen, dan subscribe untuk membantu channel kita lebih berkembang. jangan lupa part 2-nya nanti Kalau mau tanya-tanya silahkan di kolom komentar bisa, nanti akan dijawab oleh admin. kan akan dibikinkan part 2-nya nanti Dan mohon maaf Part 2. ketika videonya juga kurang memuaskan karena ini kan juga dadakan tadi kan. Saya pulang dari Glidek ya, dari langsung ke sini, tapi untuk kasih masukan, kritik, saran bisa di komen di bawah. Apapun silahkan, masukan apapun akan kita terima untuk untuk membuat kita lebih berkembang lagi. dan jangan lupa like komennya ya Komen dan dan subscribe-nya ya Oke, gitu dulu teman-teman, sahabat Semala dimanapun Anda berada. Sampai Yo, gitu ya. semoga-moga kabeh wae diparingi sehat, waras, sentrem, Amin. gampang ledo golek rezeki lur, muga-muga. Yo, tapi aja lali nek jenenge kerja iki karo diimbangi yo. Aja kun mikir kerja tok yo karo ibadah. Ganti Ya, dengan Tuhan dengan ibadah yo aja lali. Plus karo aja lali piknik. Nah, nek pengen golek wisata ning Gunung Kidul nanti tak gawe ke channel. ya tempat gundul Nah, nanti wisata Gunung Kidul untuk masalah pariwisata Gunung Kidul nanti ada channel khusus nanti. Tunggu seperti apa kelanjutannya. Pokoknya tunggu aja, pantengin terus, saksikan terus video-video kita. Jangan lupa itu tadi like, komen dan subscribe. subscribe-nya. Subscribe apa subscribe, Mas? subscribe Subscribe. Oke, teman-teman. jumalah malam keluyuran mantap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. masuk